Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama kami Jemaat Bapos GKI Taman Jasmin. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6, saat kita diajak untuk menyelami lebih dalam makna penderitaan Yesus menuju salib. Tema ibadah hari ini, Yesus menghadapi sengsara. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang terbuka dan jiwa yang siap menerima karya kasih-Nya. Di tengah penderitaan, Yesus tetap taat dan penuh kasih. Di tengah penghinaan, Ia tetap berdoa dan mengampuni. Hari ini kita tidak hanya mengenang sengsaranya, tetapi juga merenungkan kasih yang rela menderita bagi keselamatan kita. Mari kita bersatu dalam penyembahan. Kita beribadah bukan hanya dengan kata dan nyanyian, tetapi dengan segenap hati yang mengagumi, mengucap syukur, dan belajar taat seperti Kristus. Datanglah, masuklah dalam hadirat-Nya, sebab Dia yang disalibkan kini hidup dan hadir di tengah-tengah umat-Nya. Mari kita bangkit dan menyambut ibadah ini dengan sukacita dalam penghayatan penuh. Dengan menyanyikan lagu pujian, nyanyikanlah Kidung Baru 76A, bait 1-2, dengan megah kau maju terus. Dengan megah kau maju terus, dengarkan layak berseru, Hosana bagi anak Daud, menyambut kedatanganmu. Dengan megah kau maju terus, terhampar pada jalanmu, daun palma dan pakaian pun meski diambang ajalmu. Dengan megah kau maju terus, sekarang Yesus anak Daud, mulailah kemenanganmu melawan dosa serta maut. Dengan megah kau maju terus, di langit tinggi malakmu, melihat terus dengan sedih derita pengorbananmu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta. Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di hari Minggu Prapaskah yang ke-6 ini, Tuhan boleh memungkinkan kita semua untuk ada dalam ibadah di saat ini. Tema yang akan memandu kita untuk ibadah di Minggu Prapaskah yang ke-6 ini ialah Yesus menghadapi sengsara. Dengan tema ini, kita semua diharapkan dapat memahami bahwa Minggu Prapaskah yang ke-6 ini dapat dimaknai sebagai Minggu Palma dan juga Minggu Sengsara, di mana kita sebagai umat haruslah meneladani Yesus yang dengan berani menghadapi sengsara namun tetap taat dan setia pada
tugas dan panggilan. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu, Tuhan ampunilah segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat lewat tutur kata, tingkah laku, perbuatan kami. Kami menyadari sungguh Tuhan bahwa sebagai manusia, kami adalah orang-orang yang lemah dan terbatas. Tapi dengan kekuatan Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, akan memampukan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Dan juga kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam hidup ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua dan mengampuni semua dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku takut selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Saudara-saudara jemaat sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari pertama Yohanes 1 ayat 6 dan 7. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu akan menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Ingin menghayati sengsara Tuhanku, semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu. Beban kesalahanku membuatku lelah, berilah hidup baru ya Yesus, tolonglah. Oh, ingat akan daku yang hilang tersesat, bertimbunlah dosaku yang menekan berat.
Jalanmu ku lalaikan, hidupku bercela. Engkau penuh kebaikan, ya Yesus tolonglah. Kiranya kau sembuhkan hatiku yang sedih. Sucilah menghapuskan dosaku yang keji. Ku rindu akan hidup yang suci mulia. Hentikanlah tangisku, ya Yesus tolonglah. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, di Minggu Prapaskah yang ke-6 ini kita akan membacakan bagian Alkitab. Mendahuluinya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup, dalam ibadah Minggu Prapaskah yang ke-6 di saat ini, kami rindu mendengarkan suara-Mu yang berbicara bagi kami lewat firman-Mu Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan, berilah kepada kami roh-Mu yang kudus, agar supaya Roh Kudus Tuhan mempengaruhi hati dan hidup kami, agar bagian Alkitab yang kami yakini berisi firman-Mu ini akan menjadi bagian dalam seluruh kehidupan kami yang akan menuntun kami untuk menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Amin. Bacaan pertama, Yesaya 50 ayat 4-9a. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku tidak seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikian firman Tuhan. Menanggapi firman Tuhan, kita membaca Mazmur 31 ayat 9-16. Engkau tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, mataku kabur, dan jiwa ragaku merana karena sakit hati. Hidupku dihabiskan dalam duka dan tahun-tahunku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi rapuh. Aku menjadi celaan bagi semua lawanku, beban bagi tetangga-tetanggaku, dan mengejutkan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan melarikan diri. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti tempayan yang pecah. Sebab aku mendengar gunjingan orang banyak, kegentaran datang dari segala jurusan. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku,
Kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Nasibku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh yang mengejar aku. Bacaan kedua, Filipi 2 ayat 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita semua berdiri dan kita mendengarkan bagian Alkitab dari Injil Lukas pasal 23 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-49. Yesus di hadapan Pilatus. Seluruh sidang itu bangkit dan membawa Yesus menghadap Pilatus. Mereka mulai menuduh dia, katanya, "Kami mendapati bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa dialah Mesias Raja." Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Namun mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh tanah orang Yahudi, mulai dari Galilea dan sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia menyatakan, "Apakah orang itu seorang Galilea?" Ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, dikirimnya dia menghadap Herodes yang pada hari-hari itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia dan berharap Yesus mengadakan suatu tanda mujizat. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Bahkan Herodes dan pasukannya menghina dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah melihat bahwa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Lihat, aku telah memeriksanya di hadapan kamu, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya." Herodes juga tidak menemukan kesalahan apapun, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, aku akan mencambuk dia lalu melepaskannya. Ia menjawab, melepaskannya bagi mereka pada hari itu. Namun mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami."
Barabas ini dijebloskan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Namun mereka berteriak membalasnya, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia lalu melepaskannya." Namun dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Ia melepaskan orang yang dijebloskan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka, sedangkan Yesus diserahkannya kepada kemauan mereka. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu mereka meletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, termasuk banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anak. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Lalu orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu basah, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Digiring juga dua orang lain, dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Umat berdiri di situ dan melihat semuanya, tetapi pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Jawab juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia sambil maju dan menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Juga ada tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Namun yang lain menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan." Kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12 dan kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, tabir bait suci terkoyak menjadi 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, ia menghembuskan nafas terakhir.
Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini orang benar. Sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul dada mereka. Semua kenalan Yesus berdiri dari jauh, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea dan melihat semuanya itu. Yang berbahagialah ialah mereka semua yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu saudara-saudara anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang besar bagi kehidupan kita semua. Hari ini kita boleh memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6. Ini adalah momen mendalam dalam tahun liturgi gereja, di mana kita bersama-sama merenungkan sengsara Yesus yang menuju kepada salib. Dan tema kita di hari ini adalah Yesus menghadapi sengsara. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hidup kita ini memang tidak lepas dari penderitaan. Kita pernah ditolak, difitnah, disalah mengerti, bahkan mungkin juga kita pernah dikhianati. Namun, penderitaan terbesar bukan hanya soal rasa sakit fisik saja, tapi ketika kita menderita karena melakukan hal yang benar, namun tidak ada seorang pun yang membela kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Yesus Kristus, Sang Mesias juga mengalami penderitaan yang demikian. Ia tidak berdosa, ia tidak bersalah, namun disalibkan. Ia penuh kasih, namun dibalas dengan kebencian. Tetapi cara Yesus menghadapi semua sengsara itu adalah mengajarkan kita belajar bahwa penderitaan di dalam kehendak Allah bukanlah tanda kekalahan, namun sebuah jalan menuju kemuliaan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan bagian-bagian Alkitab tadi, ada beberapa hal yang ingin disampaikan sebagai pesan bagi kita semua di Minggu Prapaskah yang ke-6 ini. Yang pertama, Yesus menghadapi tuduhan dan penyaliban dengan kasih. Dalam bacaan kita tadi dari Lukas 23, Yesus dibawa menghadap Pilatus. Ia diadili dengan tuduhan-tuduhan palsu. Pilatus pun sendiri 3 kali menyatakan bahwa ia tidak menemukan kesalahan Yesus. Namun karena tekanan daripada orang-orang yang ada pada saat itu, akhirnya Yesus pun diserahkan untuk disalibkan. Melihat kisah itu, apa respon Yesus? Respon Yesus yang pertama ialah ia tidak melawan. Respon Yesus yang kedua ialah ia tidak membalas caci maki itu dengan cacian juga. Respon Yesus yang berikut ialah Yesus bahkan berdoa kepada mereka, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus menunjukkan belas kasih kepada perempuan-perempuan Yerusalem dan kemudian memberikan janji juga kepada penjahat yang bertobat itu. Jemaat, Yesus tetap menjadi pribadi yang mengasihi. Bahkan di puncak penderitaannya, itu menjadi bukti kasih yang tak bersyarat. Ini adalah keadaan total manusia yang berserah kepada kehendak Allah Bapa. Hal yang kedua yang disampaikan oleh bagian Alkitab bagi kita ialah Yesus adalah hamba Tuhan yang taat.
ketika kita membaca dari Yesaya 50 ayat 4 hingga ayat yang ke-9 tadi. Membuat dalam Yesaya menggambarkan sosok hamba Tuhan ialah yang pertama setia mendengar suara Tuhan. Yang kedua, tidak memberontak ataupun mundur. Yang ketiga, menyerahkan tubuhnya untuk disiksa. Serta ia tetap berkata, Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Ini adalah gambaran tentang Yesus. Dia taat sampai akhir. Ia tahu bahwa penderitaan adalah bagian dari rencana keselamatan Allah. Ia tidak mencari pembelaan pribadi, menjelaskan sana-sini bahwa ia benar, karena ia tahu bahwa pembela sejatinya adalah Allah Bapanya sendiri. Hal yang ketiga yang disampaikan oleh bagian Alkitab bagi kita semua ketika kita membaca dari Mazmur 31 ayat 9 sampai 16, di mana Mazmur 31 adalah jeritan dari orang benar yang menderita. Ia dihianati teman-temannya, dilupakan dan dijauhi oleh semua orang. Tetapi dalam keputusasaan itu ia tidak menyerah. Ia tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa ke dalam tanganmu serahkan nyawaku. Kata-kata ini juga diucapkan oleh Yesus ketika ia menghembuskan nafasnya yang terakhir di kayu salib. Ini bukanlah ungkapan keputusasaan, melainkan sebuah ungkapan penyerahan total kepada Allah yang setia. Mazmur mengajarkan kita untuk tetap beriman, bahkan ketika semuanya tampak gelap, ketika semuanya hilang, ketika semuanya tidak ada. Tuhan adalah tempat perlindungan dalam segala penderitaan kita. Hal yang keempat yang disampaikan oleh bagian Alkitab bagi kita lewat bacaan Filipi pasal 2 ayat 5-11, di mana Rasul Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus. Perasaan Yesus yang seperti apa? Perasaan Yesus yang mengosongkan dirinya, perasaan Yesus yang merendahkan dirinya, perasaan Yesus yang taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Karena ketaatannya, Allah meninggikan dia dan memberikannya nama di atas segala nama. Salib bukan akhir. Itu adalah awal dari kemenangan. Inilah pola hidup dalam Kristus, yakni kerendahan hati, ketaatan, dan pengorbanan yang membawa kita kepada kemuliaan. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, belajar dari perjalanan Yesus mengalami penderitaan hingga dia menuju di kayu salib. Kita sebagai umatnya patut belajar bahwa ketika kita menghadapi penderitaan karena iman atau kebenaran, jangan takut. Kita memiliki teladan dalam Kristus yang menghadapi sengsaranya dengan kasih. Dalam ketidakadilan, kita dipanggil untuk tetap taat dan tidak membalas. Karena kita meyakini bahwa Tuhan melihat dan Tuhan akan membela kita. Dalam penderitaan hidup kita yang silih ganti, serahkanlah hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan dan kehendak Tuhan. Sebab hanya Tuhan satu-satunya tempat perlindungan yang setia. Dan yang terakhir, hidup sebagai murid Kristus yang menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan hidup kita berarti kita bersedia dengan yakin dan siap untuk memikul salib. Tetapi juga
yakin bahwa salib yang kita pikul itu bukanlah akhir dari kehidupan kita. Itu adalah awal menuju keselamatan dan kemuliaan di dalam Allah. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, Yesus telah menghadapi sengsaranya bukan karena dia lemah, bukan karena dia tidak kuat, bukan karena dia tidak bisa, bukan karena dia tidak mampu. Yesus sangat kuat, namun kekuatan itu ada di dalam kasih dan ketaatannya. Ia rela menderita supaya kita semua memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengikut Dia dengan setia. Meski jalan-jalan kehidupan kita penuh dengan salib yang pasti berbeda-beda, namun kita memaknai bahwa karena salib Kristus itu, kita menemukan kasih sejati, pengharapan, keselamatan, serta kemuliaan yang kekal. Hosiana. Jemaat yang diberkati Tuhan, merespon firman Tuhan tadi, marilah kita semua ada di dalam saat hening untuk merenungkan firman yang telah disampaikan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya undang berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat pengakuan pada baptisan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Jumat Agung 18 April 2025, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat?
Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti kita rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita semua tenang dan kita menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena penyertaan-Mu besar dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan boleh menjaga hari-hari hidup kami, baik dalam susah maupun senang, sehat maupun sakit, bahagia maupun duka cita, keberhasilan maupun kegagalan. Tuhan tidak pernah melepaskan tangan pengasihan-Mu dari kehidupan kami. Terbukti sampai di hari ini, Tuhan masih berkenan memberi kepada kami berkat nafas kehidupan. Dan dalam semua itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu lewat ibadah kami di saat ini. Kami berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan memberkati semua kami yang datang dalam nama Tuhan di ibadah Minggu Prapaskah yang ke-6 ini. Biarlah kami diberkati oleh Tuhan dan kehidupan kami pun menjadi saluran berkat Tuhan bagi semua orang yang kami jumpai, bagi semua orang yang kami layani di tengah-tengah hidup ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam jalan-jalan kehidupan kami banyak melakukan hal-hal yang baik, tapi kami pun tidak luput dari melakukan hal-hal yang tidak baik. Kami menyakiti hati suami kami, istri kami, orang tua kami, anak-anak kami, sesama kami, bahkan menyakiti hati Tuhan lewat tutur kata, tingkah laku, dan perbuatan kami. Kami bermohon kepada Tuhan, Tuhan ampunilah kami dan beri kepada kami Roh Kudus agar supaya Roh Kudus-Mu memulihkan hidup kami dan memampukan kami untuk tetap berjalan di dalam terang kebenaran Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam doa di saat ini, berdoalah kami bagi semua kami umat Tuhan yang ada di jemaat GKI Bapos Taman Yasmin ini. Tuhan memberkati orang tua, Tuhan memberkati anak-anak, mulai dari dalam kandungan ibu sampai orang tua yang sudah lanjut usia, laki-laki, perempuan, semua kami diberkati oleh Tuhan dengan berbagai tuntutan dan tanggung jawab hidup kami, pekerjaan kami, baik segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, serta kebahagiaan dan syukur-syukur yang saat ini pun kami naikkan kepada Tuhan. Diberkatilah seluruh umat Tuhan yang ada di GKI Bapos Taman Yasmin ini. Kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati umat-Mu yang ada dalam kondisi sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami bermohon kepada Tuhan, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, pemulihan bagi kehidupan mereka. Tak lupa kami pun berdoa bagi umat Tuhan yang sementara bergumul dengan berbagai masalah, tantangan, persoalan kehidupan mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka, beri kekuatan bagi mereka untuk tetap menjalani hari-hari hidup mereka dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berdoalah kami bagi GKI Bapos Taman Yasmin.
Tuhan berkati semua pelayan yang ada di dalam jemaat bersama dengan semua program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah dan hendak akan mereka lakukan. Biarlah Tuhan memberkati semua layan dan juga pengabdian mereka di dalam pelayanan bersama di jemaat ini. Biarlah semua program dan kegiatan itu dapat dilakukan dengan segala baik, mendatangkan sukacita, damai sejahtera dan berkat bagi semua orang yang ada di dalam persekutuan GKI Bapos Taman Yasmin. Beri kesehatan bagi semua umat dan juga para pelayan di jemaat ini dalam menjalani hari-hari kehidupan, terkhususnya dalam kerjasama dengan GKI yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan berkati pimpinan dari pusat hingga ke wilayah-wilayah. Tuhan memberkati semuanya dalam persekutuan bersama sebagai umat Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berdoalah kami bagi pemerintah kami di Indonesia, pemerintah kami di Provinsi Jawa Barat, terkhususnya yang ada di Bogor. Tuhan memberkati pemerintah kami dalam rangka tugas dan tanggung jawab mereka melayani Tuhan lewat pelayanan mereka di bidang pemerintahan, yang di dalamnya juga terdapat warga jemaat GKI Bapos Taman Yasmin di Bogor. Tuhan berkatilah para pemimpin serta semua orang yang ada di dalam persekutuan masyarakat Indonesia di Jawa Barat, terkhususnya di Bogor. Tuhan jauhkanlah segala hal-hal yang jahat, jauhkanlah segala hal yang akan menghancurkan persekutuan bersama sebagai umat Tuhan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tuhan beri Roh-Mu yang kudus bagi semua orang, agar supaya lewat semua hal yang mereka lakukan, mereka melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu karena kasih-Mu besar dalam seluruh hidup kami. Kami sudah boleh melakukan ibadah Minggu Prapaskah yang ke-6 di saat ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami dalam meyakini bahwa Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, dan dalam semua yang Tuhan lakukan itu menjadi teladan bagi kami umat-Mu untuk menjalani hari-hari hidup kami di dalam kehendak kuasa Tuhan. Ini seluruh kehidupan kami Tuhan, umat dan pelayan-Mu. Kami bersyukur untuk semua hal yang terjadi di hidup kami, sambil tetap bermohon, sambil tetap percaya bahwa hanya Tuhan sajalah satu-satunya tempat perlindungan kami di hidup ini, yang tidak akan melepaskan kami walaupun dunia meninggalkan kami, walaupun kami juga kadang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini gumulan kami, ini harapan kami. Kami taruh di tangan Tuhan. Tak lupa kami berdoa bagi semua orang yang punya kami yang jauh maupun yang dekat, semua orang yang membenci maupun yang mengasihi kami, semua orang yang membutuhkan pertolongan dan bantuan kami, para janda, duda, anak yatim piatu, orang tua jompo yang hidup sebatang kara, kaum-kaum disabilitas, orang-orang yang hidup di penjara, orang-orang yang terpinggirkan. Kami berdoa di dalam kasih Tuhan. Tuhan memeluk mereka dengan kasih-Mu sama sebagaimana Tuhan mengasihi kami. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami, ini gumulan kami. Mengakhiri doa ini, kami semua akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Demikian. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah
jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Daulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat kata Alkitab yang diambil dari Mazmur 119 ayat 108 yang tertulis demikian. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Pengumpulan persembahan dengan diiringi lagu pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru 132 bait 1 sampai 4. Bersukacitalah yang khalis hatinya. Bersukacitalah yang khalis hatinya, dan salib Kristus Rajamu terus anjungkanlah. Bersukalah, nyanyikan syukurmu, kaum muda dan berdan yang gagah dan lemah, sorakan bagi Allahmu pujian yang megah. Bersukalah, nyanyikan syukurmu, seumur hidupmu. Kemana kau pergi, sepanjang pagi dan petang, baik suka pun pedih. Bersukalah, nyanyikan syukurmu, tetap bertahanlah, mantapkan langkahmu, bak laskar berperang terus, setia dan teguh. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari diundang berdiri. Marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Allah dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah, membawa persembahan syukur atas kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terimalah dan kuduskanlah agar menjadi sarana untuk memuliakan nama-Mu. Curahkan Roh Kudus bagi kami, agar kami mampu hidup memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih,
dengan berbekal pada firman Tuhan yang telah menguatkan iman kita, kita menjalani ibadah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Marilah kita naikkan lagu pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 179 bait 1 dan 2. Yesus, Kau kehidupanku. Yesus, Kau kehidupanku, Kau penumpas mautku. Pada salib Kau dipaku, sampai mati gantiku, agar aku mendapati hidup baru yang abadi. Syukur hati tak henti, kepadamu ku beri. Yesus, Kau telah memikul fitnah siksa terbesar. Kau ditambat dan dipukul, walau hidupmu benar, agar aku tak binasa, selamat dari rantai dosa. Syukur hati tak henti, kepadamu ku beri. Jemaat yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat, mari terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana.